Tapi ini yang ingin saya sampaikan nih begini. Memang kalau hadis-hadis itu tadi kan ada yang bilang haram, ada yang bilang halal gitu ya. Sahabat juga Ibnu Abbas bilang nggak boleh, tapi Ibnu Zubair malah mengatakan apa? Az-Zubair bin Awam, Pak Ibnu Zubair ya, yang mengatakan ini apa namanya mizan syami gitu ya. Terus di antara para ulama pada beda-beda. Tapi begini, begitu saya buka kitab-kitab fikih empat mazhab, maka hampir semuanya mengharamkan. Fikih Ya, empat madhab ya. hampir semuanya Hampir semuanya mengharamkan. mengharamkan. Jadi mazhab Hanafi itu semua rata-rata bilang haram, mazhab Maliki haram. Dan yang paling topnya mengharamkan musik dan alat musik itu mazhab Syafi'i. Iya. Malah madhab Syafi'i. Iya, mazhab Syafi'i. Hmm. Jadi kalau kita buka bab muamalah, Mm-mm. di antara benda yang haram untuk diperjualbelikan itu adalah benda-benda yang mungkar. Ya. Nah, contohnya adalah alat musik. Oke. Jadi tidak sah jual beli alat musik karena alat musik itu haram. Oke. Itu ada di kitab-kitab mazhab Syafi'i yang kecil-kecil lah, yang Matan Al-Ghaya wa Taqrib apa gitu-gitu tuh ada. Ya kan, di Kifayatul Akhir juga ada. Di antara benda-benda yang tidak sah diperjualbelikan karena benda itu adalah benda yang mungkar, itu adalah Alat musik. alat musik. Nah, lucunya kita di Indonesia pesantren-pesantren dan sebagainya kan banyak bermusik tuh. Mazhabnya Syafi'i, gitu kan. Nah, ini kan lucu. Mazhabnya Syafi'i tapi malah pada main musik. Alat musik. Ya. Subuh kunut tapi main musik gitu kan. Dan lebih parah lagi itu Hadratus Syekh. Hadratus Syekh. Siapa? Mbah Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Beliau itu bermadzhab Syafi'i. Tapi pesantrennya di Jombang itu, pesantren Tebu Ireng, itu di zaman beliau malah beli alat musik. Banyak. Dan dilatih untuk pada main, kita zaman sekarang nyebutnya marching band. Mungkin dulu istilahnya drum band gitu ya. Nah itu dilatih mereka, anak-anak santri itu. Padahal tuh pesantren Tebu Ireng, itu pesantren bermadzhab Syafi'i abis tuh. Kitab-kitabnya juga mengharamkan musik gitu. Tapi beliau sebagai pendiri dari Nahdlatul Ulama malah menghidupkan musik di pesantrennya. Ini kan kontradiktif gitu ya. Nah, bagaimana kita menjelaskan duduk persoalan? Kok jadi tumpang tindih seliwar-seliwar begitu? Begini jamaah sekalian. Memang sudah menjadi ciri khas ya, baik itu ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi gitu ya, ketika mengharamkan sesuatu hal, itu kadang-kadang nyebutnya apa, tapi maksudnya kemana? Menggunakan filsafat Yunani mensana in corpore sano. Ayatnya bunyi ke sana, maksudnya ke sono. Iya, Mensana. mensana in corpore sano. Saya udah serius denger ya, San. Contoh nih Pak, ketika Quran mengharamkan segala yang memabukkan, gitu ya, itu enggak menggunakan kata-kata hurrimat alaikumul muskirat, itu enggak begitu. Diharamkan semua yang memabukkan, enggak. Yang disebut malah khomer, gitu loh. Iya, khomer aja dia sebut, gitu kan. Padahal khomer itu cuman minuman Pak, gitu. Enggak ada khomer tuh dimakan, ditelan, disuntik, dihirup, enggak ada. Ya kan? Nah, tapi para ulama faham gitu. Walaupun menyebutnya ke sono gitu kan. Nah, tapi maksudnya ke sini. Maksudnya adalah segala yang memabukkan, yang haram itu bukan sebatas khomer doang. Khomer doang tuh Pak hanya terbuat dari kurma dan anggur yang diperas. Setelah 3 hari difermentasi, hari keempat itu jadi minuman yang memabukkan. Nah, kalau itu terbuat dari daun ganja yang dilinting, dibakar, diisep asapnya, itu bukan khomer. Pil ekstasi bukan khomer, gitu loh. Ya kan? Suntik apa tuh semua bukan khomer, karena khomer yang dimaksud di zaman Nabi sesuai dengan urf bahasa yang dikenal, itu yang minuman itu dan hanya sebatas dari kurma dan anggur. Kalau terbuat dari gandum saja sudah bukan khomer namanya. Tapi para ulama tuh ngerti gitu loh, bahwa walaupun yang disebut itu khomer, tapi yang kena tuh banyak.
Karena diambil ilat keharamannya apa? Al-iskar, Al-iskar. mabuknya itu. Kan gitu ya. Jadi harus tahu ilat keharamannya itu apa sebenarnya. Nah, masuk kepada bab musik. Yang disebut alat musik, ma'azif. Tapi wal muradu apa? Maksudnya itu apa? Maksudnya bukan alat musiknya, lahwal hadis. Nah, itu kan dia gunakan istilah lahwal hadis yang sia-sia, yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Betul. Kata-kata itu penting banget, Pak, karena itu salah, hampir semua orang salah memahaminya. Segala yang memalingkan kita dari mengingat Allah berarti haram. Bukan. Enggak. Ya kita kalau lagi asik naik motor emang ingat Allah? Ya enggak lah, ya kan? Kalau kita lagi asik dengan konser, enggak ingat Allah. Bukan itu yang dikatakan mengingat Allah itu. Jadi musik itu memalingkan kita dari zikrullah, bukan itu maksudnya. Tapi begini, ini realnya. Ntar dulu ambil napas dulu ya. Tahu Beethoven? Ya. Atau musik-musik klasik lah ya. Itu tidak pernah dimainkan kecuali dalam suasana orkestra. Yang terlibat di dalamnya itu bisa puluhan orang, 30, 40, 50 orang. Gitu kan? Jadi orang bermain musik itu tidak ada yang sendirian. Rame-rame. Dan main musik itu bukan kayak udah zaman pop ya. The Beatles itu bikin lagu 3 menit habis, 3 menit habis. Enggak. Di zaman dulu musik itu live, ya kan, unplugged, ya kan, rame-rame, mulain dari abis zuhur, selesai besok abis zuhur. Jadi kagak sholat, ya kan, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain, di situ aja udah. Nah itu kalau kita zaman sekarang namanya konser, ya kan, konser. Tapi di masa itu disebutnya bukan konser, disebutnya yaitu musik gitu aja. Jadi kalau disebut musik itu maksudnya apa? Maksudnya lupa waktu, ya kan? Lupa kewajiban, lupa sholat, dan selalunya ada khomer, selalunya ada zina. Itu satu paket lengkap. Kalau nggak gitu namanya bukan musik, gitu, ya kan? Gini deh gini, ini bahasa kita sekarang. Mas, punya hobi apa? Musik ya? Ha-ha. Suka ikut itu konser? Iya, saya suka ikut kalau ada apa namanya panggung, ya kan, panggung musik gitu. Nah itu Pak kalau datang ke panggung musik, misalnya siapa nih penyanyi dari Amerika datang ke Indonesia, taruhlah misalnya Metallica gitu kan. Pak kalau mau nonton Metallica itu datangnya dari pagi Pak, nggak bisa habis sholat maghrib baru datang, kagak dapat tempat di luar dapatnya, ya kan. Kalau mau nonton Metallica, walaupun Metallicanya ntar baru main jam 9 malam, tapi jam 7 pagi udah nongkrong di situ Pak. Nggak keluar-keluar. Kenapa? Karena ini konser. Orang datang tuh dari 3 hari, 4 hari sebelumnya untuk bisa kayak gitu. Walaupun saya belum pernah gitu ya, tapi teman-teman yang pada jago-jago musik itu kalau dia mau nonton ini di Singapura di mana itu datangnya berapa hari sebelumnya dan udah lupa segala sesuatu. Sholat kagak, ya kan? Apa kagak? Lalu aroma alkohol menyengat, lalu pada joget, pada apa dan sebagainya di situ. Jadi emang itu arena maksiat. Cuma zaman kan berubah. Lalu dikenallah yang namanya industri rekaman. Nah, musik itu sudah tidak live lagi. Kalau hari ini kita bilang musik, maka sudah yang terbayang di kepala kita bukan live lagi, bukan konser. Tapi musik tuh masuk ke dalam handphone kita, lalu bunyi dia, gitu kan? Dan lagu-lagu pop modern sekarang itu rata-rata cuma 5 menitan. Ketika Queen bikin lagu Bohemian Rhapsody 6 menit, itu aja produsernya udah nggak mau. Lagu kelamaan begitu, udah nggak zaman gitu kan. Coba dengerin lagunya Ummu Kalsum. Ya. Ummu Kalsum tuh intronya aja itu setengah jam. Lagunya Ummu Kalsum, Ulidal Huda, itu penyanyi Mesir. Itu dibilang kalau Ummu Kalsum nyanyi, ya Israel sama Mesir lagi perang, itu berhenti. Semua pada nonton konsernya Ummu Kalsum. Itu intro satu lagu, itu setengah jam intronya. Nah, belum dia nyanyinya, gitu kan. Nah, itu sampai besok subuh juga belum selesai itu. Nah, kalau dibilang musik, maksudnya yang begitu itu. Di zaman dulu itu begitu. Nah, kalau sekarang musik itu jadi MP3, menjadi ringtone, menjadi bel pintu, itu musik juga. Kira-kira orang kalau bunyi pintu rumahnya itu
ting tong, dia jadi nggak sholat nggak tuh? Oh, enggak dong. Kan? Enggak. Mabok nggak? Enggak. Berzina nggak? Enggak. Karena yang dimaksud musik di hari ini itu beda dengan musik di masa lalu, gitu loh. Jadi sama dengan begini. Nih saya kasih contoh. Main apa tuh namanya kartu, kartu apa namanya gaple apa remi gitu ya. Nggak usah pakai duit, bukan judi. Boleh apa enggak? Itu hadisnya siapa yang main gaple masuk neraka. Hadisnya gitu, hadisnya bermain dengan nardashir itu dadu. Siapa yang main dadu masuk neraka. Bunyi hadisnya begitu. Sekarang saya tanya, boleh nggak kita main dadu? Ular tangga. Iya ular tangga, terus ludo, terus halma, terus kan pakai dadu tuh, kocok-kocok gitu kan. Nah saya tanya, kalau bunyi hadisnya siapa yang main dadu, yang main gaple masuk neraka. Gitu, itu bunyinya. Tapi kira-kira apa yang kita pahami dari teks yang bunyinya kayak gitu? Maksudnya itu adalah judi, kan gitu. Karena di masa lalu judi itu selalu pakai gituan. Iya kan? Judi selalu pakai itu. Maka ketika disebut haram main dadu, haram main remi, gaple dan sebagainya, syatranj itu terjemahannya adalah catur. Siapa yang main catur masuk neraka. Ah gitu loh. Itu hadisnya sahih Pak. Bukhari juga itu. Jadi kalau kita pakai hadis secara pemahaman tekstual, masuk neraka semua kita. Main gaple, main dadu, ya kan semua gitu. Itu semua haram. Hah? Surga sepi banget. Surga sepi. Tapi ternyata yang dimaksud nih para ulama, hebatnya para ulama, tidak melihat teksnya, tapi melihat konteksnya. Apa yang dimaui oleh hadis itu sebenarnya, itu bisa difahami dengan akurat oleh para ulama. Tapi kalau yang bukan ulama, belajarnya cuma dari kamus bahasa Arab, syatron, catur, masuk neraka, oh haram, gitu kan. Gitu aja udah, gitu kan. Ma'azif musik, oh haram, berarti kan gitu kan. Nah, itu kelihatan kan antara awam dengan alim itu beda cara memandangnya. Kalau awam, haram, neraka, udah gitu aja. Terus karena dia juga awam juga, ya dia bikin aja fatwa di mana-mana, haram, itu hadisnya sahih, haram kan gitu kan. Orang baru hijrah Pak, baru tumben belajar agama, dibilang haram. Ya haram udah, ya kan gitu kan. Ilmunya kagak nyampe Pak gitu, nggak sampai ilmunya. Ibaratnya tangki mobil 50 liter kapasitasnya, diisi cuma 5 liter. Jalanannya bolong, koclak gitu loh. Otaknya koclak gitu loh. Kurang ilmu gitu kan, kurang ilmu. Diketawa. Kurang ilmu. Nah tapi kalau tadi Syekh Ahmad Tontowi siapa yang Syekh Al-Azhar tadi Ahmad Thayyib ya kan. Syekh Ahmad Thayyib ketika ngelihat ada orang Mesir belajar ilmu musik di Inggris, santai aja dia bilang. Enggak ada masalah. Kenapa? Karena ilat keharaman musik itu adalah Anda jadi tidak sholat. Anda jadi minum khamar, Anda jadi zina di situ dan melupakan segala sesuatu. Itu ilatnya gitu. Walaupun bunyi hadisnya cuma bilang nggak boleh ma'azif. Tapi wal muradu bukan hanya sekedar benda ma'azif. Tapi konteksnya di masa itu adalah kalau disebut ma'azif berarti itu maksudnya. Gitu loh. Nah, jadi kalau mau diterjemahin yang diharamkan itu adalah nonton konser sampai kagak sholat, sampai kagak kerja, sampai enggak semuanya gitu loh, sampai berzina, sampai minum khamar dan sekalian gitu. Nah, cuman yang disebut cuman itunya doang, yang disebut cuman ma'azifnya doang. Karena memang begitulah karakteristik dalil-dalil itu nyampenya memang kadang-kadang orang nggak paham maksudnya apa. Makanya lahwal hadis yang sia-sia. Ya gimana nggak sia-sia? Bayangin konser 24 jam, kagak sholat, kagak apa. Ya kan, itu sia-sia. Tapi kalau kita dengerin lagu 5 menit mati, selesai gitu kan. Ya kenapa kita jadi dibilang masuk neraka cuman gara-gara bel pintu kita bunyinya ting tong masuk neraka gitu kan. Ting tong masuk neraka gitu. Kalau nggak salah Lipia sekarang melakukan itu juga ya. Dulu kan kita kalau jam pertama ke jam kedua kan bunyi jaros. Tet, sekarang katanya masuk neraka. Diganti dengan azan katanya. Allahu Akbar gitu kan. Apa itu? Ganti jam katanya gitu. Itu kan lebih bid'ah lagi kan sebenarnya kan. Lebih bid'ah lagi gitu.
Ya karena terlalu tekstual. Dia nggak ngerti ilmu agama, tapi pengen jadi ulama gitu loh. Nafsu besar, tenaga kurang. Itu aja masalahnya. Jadi benar tuh ada ulama siapa muridnya Imam Malik ya yang mengatakan al hadits madallatun illa lil fuqaha. Hadis itu tempatnya orang nyasar kecuali bagi fuqaha, orang-orang yang paham gitu. Jadi kalau dia nggak ngerti hadis, ya contoh paling kecil tuh saya sering nyontohin kata Nabi Muhammad kalau kencing buang air nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakang kiblat. Kata Nabi Muhammad syariku au gharibu, ngadep timur apa ngadep barat aja. Kita di Indonesia kan bingung nih. Kita ngadep timur belakangin kiblat. Kita ngadep barat, kita ngadep kiblat. Yang salah Nabi apa siapa kan gitu. Kata Nabi nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh belakangin kiblat, tapi ngadep timur barat aja. Ya kan kita kalau ngadep timur ngebelakangi kiblat. Kalau ngadep barat ngadep kiblat. Ah, dia gak ngerti. Nabi Muhammad ngomong buat orang Madinah kan ya. Madinah kiblatnya selatan, ya timur kagak ngadep kiblat, barat nggak ngebelakangi kiblat juga. Jadi emang benar hadis itu tempat orang nyasar. Kecuali lil fuqaha, kecuali bagi orang yang paham begitu. Itu hadis Nabi itu ada juga yang kalau dibaca itu jadi masalah. Gara-garanya dulu di Madinah musim panas, ya nggak hujan-hujan. Orang pada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doa deh kepada Allah biar turun hujan. Nabi angkat tangan. Belum selesai angkat tangannya, geledek, petir, jedar langsung hujan. 7 hari 7 malam kagak berhenti itu hujan. Akhirnya Madinah banjir. Lalu para sahabat datang lagi ke Rasul, ya Rasul, ini bagaimana kok kita jadi banjir begini gitu kan? Terus Nabi berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkan hujan di luar kota Madinah saja. Jangan di tengah kota Madinah. Itu hadisnya hadis sahih. Tapi nggak boleh kita pakai di Jakarta, Pak. Musim hujan, ya Allah turunkan hujan jangan di Jakarta, tapi di Bogor, di Puncak, di Depok dan mana gitu kan. Banjir juga Pak kita di sini. Banjir juga gitu ya. Doanya itu nggak cocok dengan itu cocoknya buat Madinah gitu kan. Kalau buat Jakarta kagak cocok gitu. Hujan di sekeliling Jakarta, di selatan hujan, di barat, di utara laut pasang. Ya kan kita kelelep di tengah-tengah gitu. Nah itu harus lihat konteks juga kan gitu. Taib, sangat menarik sekali ya mendapatkan begitu banyak pencerahan